Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Kepada seluruh pemirsa yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan informasi atau keterangan terkait dengan keberangkatan para santri putri yang akan menuju ke Tegalrejo, khususnya adalah untuk pondok pesantren Habib II Makam. Dan ada beberapa persyaratan atau beberapa maklumat yang harus diketahui. Sebenarnya untuk hari-hari ini sudah mulai berangkat, karena ada beberapa wilayah yang sudah masuk, terutama yang paling dekat adalah Magelang, dan kemudian akan menyusul ke daerah-daerah yang lain, Temanggung dan Wonosobo atau selain. Jadi di pondok Habib II ini dikhususkan bagi yang pertama adalah yang wilayah Jawa Tengah. Jadi untuk sementara untuk wilayah luar Jawa Tengah, baik yang santri baru maupun santri lama, ini menunggu informasi berikutnya. Sekali lagi, baik yang santri baru yang mau masuk ataupun santri lama, ini sementara menunggu informasi berikutnya. Karena banyak sekali pertanyaan dari para wali santri ataupun para santri atau pemirsa yang lain yang belum mengetahui secara detail, nanti bisa menghubungi langsung ke via pondok, dan nanti ada nomor yang akan saya terangkan di bawah atau mungkin di deskripsi daripada YouTube ini. Mulai dari pertama, kita mulai saja yang sehubungan dengan keberangkatan santri, maka kami, maksud saya yang kami sampaikan adalah yang saya bacakan untuk dari pengurus Habib II Makam. Yang pertama, bagi semua santri harap membawa bekal nasi atau minum dikarenakan adanya masa karantina setelah sampai di pondok. Dalam masa karantina tersebut 5 jam santri harus dibebani untuk membaca istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, kemudian takbir 1000 kali, yang tujuannya adalah untuk penangkal virus, khususnya adalah virus COVID. Yang kedua, selama di masa karantina di rumah saja dimohon untuk mengikuti aturan daripada protokol pemerintah. Artinya apa yang dianjurkan oleh pemerintah ataupun dari desa tersebut, maka harus diikuti. Kemudian saat pemberangkatan harus membawa bukti dari isolasi diri atau karantina tersebut, dari RT ataupun perangkat desa atau kelurahan. Surat tadi nantinya untuk menjadi bukti ke pesantren atau ke pondok untuk kepengurusan. Kemudian selama perjalanan harus mengikuti protokol, semisal membawa masker, kemudian harus cuci tangan dan sebagainya. Itu yang menjadi modal pertama ataupun aturan pertama untuk berangkat ke pondok. Kemudian jangan lupa kami mengingatkan bahwa bagi para santri untuk wilayah Jawa Tengah sementara untuk selalu membawa fotokopi KK, kemudian surat keterangan mandiri, karantina mandiri dari
RT ataupun kades tempat. Andai kata punya BPJS, silahkan untuk dibawa. Kemudian untuk sehubungan dengan keberangkatan santri, nanti setelah sampai di pesantren, yang pertama nanti harus melakukan cuci tangan, kemudian disemprotkan disinfektan, dan dicek suhu badannya. Jadi nanti kalau sampai di pondok itu nanti sudah di pondok sana sudah ditunggu oleh tim yang siap menyemprot, kemudian cuci tangan sudah disediakan, dan pengukur suhu badan. Kemudian sampai di sana juga menyerahkan bukti surat yang sudah dibawa dari RT ataupun dari pedesa, dari kelurahan, dari pemerintah desa, ataupun surat keterangan sehat baik dari puskesmas tempat. Ini nanti untuk bukti di pondok. Setelah itu yang ketiga adalah sesampai di sana, nanti untuk sementara ini coba nanti ditanyakan ke pengurus apakah boleh sowan atau tidak ke dalam, karena sekarang masih dalam masa new normal. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk masalah keberangkatan santri. Untuk tata cara santri baru itu masih sama seperti tahun-tahun kemarin. Artinya bagi santri baru nanti akan saya sampaikan atau mungkin akan saya jelaskan di postingan berikutnya. Yang pasti mungkin untuk modal pertama adalah satu, nanti kebutuhan santri yang pertama adalah baju. Mungkin baju beberapa pasang, 3 atau 4 pasang, ditambah mungkin baju putih yang panjang di bawah di atas dengkul, di bawah sebenarnya untuk khas putri lah, yang pertama putih. Kemudian harus juga membawa sarung, juga jangan lupa sarung putri. Ditambah kerudung yang terutama adalah putih dan hitam. Ini untuk persiapan ngaji ataupun ke makom. Ini menjadi satu kewajiban bagi anak santri putri. Kemudian nanti ada perlengkapan tidur, kemudian ada perangkat sholat, baik itu sajadah, Al-Quran, tasbih, dan sebagainya untuk yang putri. Kemudian ditambah untuk perlengkapan mandi, semisal itu ada sabun mandi, sampo, ada sikat gigi, ada boxnya juga, dan sebagainya. Nah, itu untuk bagi para santri baru yang belum begitu mengetahui. Jikalau memang nanti kok sampai di pondok tidak membawa, insya Allah nanti di toko ataupun di kios dalam pondok pun disediakan. Artinya jikalau memang nanti lupa, itu juga di pondok disediakan. Kemudian untuk administrasi pendaftaran nanti juga tidak begitu mahal. Nanti mungkin di postingan yang berikutnya saya akan sampaikan baik untuk administrasi pendaftaran maupun untuk biaya syariah dan sebagainya, dan juga apa saja yang diharuskan untuk tes seumpama masuk jurumiyah dan sebagainya. Yang global kalau sekali ini saya sampaikan bahwa jikalau nanti kok masuknya jurumiyah, ya harus paling tidak harus hafal jurumiyah, dan kemudian untuk membaca Al-Quran ya juga harus siap. Kemudian untuk yang sorof itu harus hafal pelajaran jurumiyah, dan kemudian meriti nanti
harus persiapan berapa bait atau berapa nadom. Kemudian untuk masuk ke alfiah juga seperti itu. Jadi alfiah harus hafal berapa nadom, perkirakan 300 atau berapa. Ini harus siap, kemudian harus bisa membaca takrib, harus bisa membaca harus bisa sorok, harus bisa jurumiyah kalau mau masuk ke alfiah. Itu mungkin secara global yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Sekali lagi, ini saya hanya membacakan atau menerangkan karena aturan-aturan itu sebenarnya sudah kemarin-kemarin sudah disampaikan dan sudah disebarluaskan untuk para wali santri lewat beberapa media. Dan kali ini saya hanya menambahkan sedikit agar lebih jelas. Artinya bagi santri baru ataupun santri lama untuk menuju ke pondok saat kali ini harus memenuhi protokol pemerintah. Jadi apa yang menjadi aturan pemerintah harus tetap dijalankan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi dari saya, jikalau ada kekurangan ataupun kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa komentar di bawah atau mungkin bisa lewat Facebook saya, Messenger, atau lewat DM lewat Instagram. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.